Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd, ma'asyiral hadirin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tidak bisa kita hitung betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan itu, dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya semampu kita. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan juhud beliau mendakwahkan manusia demi membebaskan mereka dari gelapnya kebodohan menuju terangnya ilmu. Dan ketiga kalinya, insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kita sama-sama belajar membaca apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad mengenai bertambah dan berkurangnya keimanan, yang pada hari-hari sebelumnya sudah kita lewati bersama mengenai dalil-dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, dan perkataan sahabat dan perkataan ulama salaf mengenai iman bertambah dan berkurang. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai bentuk-bentuk bertambah dan berkurangnya keimanan. Dan kita sudah bahas sedikit di pekan yang lalu, dan kita insyaallah akan ulangi sedikit, yaitu bentuk-bentuk bertambah dan berkurangnya keimanan. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan ada 9 bentuk bertambah dan berkurangnya keimanan. Dan bentuk yang pertama yaitu dilihat dari global atau keumuman dan rincian apa yang Allah perintahkan, atau dalam bahasa lain umum dan rincinya, dilihat dari umum dan rincinya kewajiban yang Allah bebankan kepada hambanya. Dilihat dari segi ini, segi keumuman kewajiban atau segi rincian kewajiban, itu manusia ada pembagiannya, yang menjadikan mereka ada yang bertambah imannya, ada yang berkurang. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa innahu wa in wajaba ala jami'il khalqil iman billahi wa rasulih wa wajaba ala kulli ummatin iltizamu ma ya'muruhum bihi rasuluhum fa ma'lum annahu la yajibu fi awalil amri ma wajaba ba'da nuzulil Qur'an kullahu wa itmam syara'. Sesungguhnya jika semua makhluk itu diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan setiap umat diwajibkan untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka perlu diketahui bahwasanya kewajiban di awal mulanya itu berbeda dengan kewajiban ketika Al-Quran sudah turun dengan sempurna. Maksudnya adalah
kewajiban yang Allah bebankan kepada hambanya, terutama kaum muslimin, itu berbeda. Bedanya di mana? Di waktunya. Ketika awal-awal Islam diajarkan, disebarkan oleh Rasulullah, itu kewajibannya belum lengkap. Akan tetapi ketika Al-Quran sudah turun semuanya, baru di situ Islam sudah lengkap. Kewajiban-kewajiban sudah lengkap. Sebagai contoh, kaum muslimin ketika di Mekkah belum hijrah ke Madinah, belum ada kewajiban jihad, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban puasa, atau belum ada kewajiban haji. Baru kewajiban syahadah dan solat, itu pun solatnya cuma 3 waktu saja, belum solat 5 waktu yang seperti sekarang kita jalankan. Artinya di awal-awal permulaan Islam kewajibannya itu belum lengkap. Ketika Al-Quran sudah turun semuanya sudah lengkap, maka kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan juga lengkap. Wala yajibu ala kulli 'abdin ay yu'mina imanan mufassalan bi kulli ma akhbara Rasul illam yablughu tafasilu dzalik. Wa man balaghahu wajaba 'alaihi an yu'mina bihi imanan mufassala. Dari gambaran yang seperti itu maka bisa kita kiaskan barang siapa yang tidak sampai kepadanya keimanan yang rinci, maka tidak wajib baginya mengamalkan keimanan yang rinci tersebut. Dan barang siapa yang sampai kepadanya keimanan yang rinci, maka wajib kepadanya mengamalkan keimanan itu secara rinci. Sebagai contoh, orang yang sampai kepadanya wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji, maka dia wajib baginya untuk mengamalkan semua itu. Sedangkan orang yang tidak sampai kepadanya kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, maka tidak wajib baginya mengamalkannya. Dan ini perlu diperjelas mengenai tahu dan tidak tahunya itu. Siapa yang tahu rinci, maka dia wajib melaksanakan dengan rinci. Siapa yang tidak tahu secara rinci, maka tidak wajib baginya menjalankan secara rinci. Nah, kita perjelas di sini tahu dan tidak tahu. Kapan keadaan manusia itu tahu dan tidak tahunya itu dijalankan sesuai dengan kaidah tadi. Jadi tahunya maksudnya adalah seseorang dikatakan tidak tahu keimanan secara rinci jika ada uzur. Uzur yang pertama, dia masuk Islam langsung meninggal, maka tidak wajib baginya untuk menjalankan sholat, puasa, zakat, karena waktunya ajalnya sudah dekat. Ajalnya sudah dekat. Atau dia waktunya cuma baru belajar sholat, belum sampai Ramadan datang dia sudah meninggal. Dia belum sempat puasa, belum sempat zakat, apalagi haji karena masih tidak mampu. Maka dalam keadaan seperti ini dia disebut mukmin walaupun tidak puasa, tidak zakat. Kenapa? Karena dia uzur. Belum tahu sepenuhnya. Atau yang kedua, karena uzur yang lain berupa tidak ada seseorang pun yang mengajarkannya. Mungkin kalau sekarang ada orang yang berada di tengah hutan, kemudian tidak ada yang mendakwahkan kepadanya kecuali satu orang, misalkan. Jadi kita gambarkan ada satu kampung di hutan, tidak ada internet, tidak ada HP, orang cari majalah susah, tidak ada majalah, kemudian baca juga belum bisa mereka baca, dan kebetulan ada dai yang masuk ke daerah itu mengajarkan Islam. Dai itu baru mengajarkan syahadat, tauhid, dan sholat sedikit-sedikit, kemudian meninggal.
Akhirnya masyarakat itu belajar baru mengamalkan syahadat sama sholat. Puasa belum bisa, zakat belum bisa. Maka di sini uzur, jahil, ketidaktahuan ini yang dibolehkan. Jadi dia tidak tahu keimanan secara rinci, maka dia mengamalkan sesuai dengan yang ia tahu. Sedangkan orang yang tahu secara rinci, maka dia harus mengamalkan keimanan, mengamalkan Islam dengan rinci. Sedangkan orang yang ada sarana-sarana pendidikan, sarana-sarana dakwah yang bisa ia ikuti tapi tidak mengikutinya sehingga dia jatuh dalam meninggalkan kewajiban, maka ini dosa. Bukan termasuk golongan yang ketidaktahuannya itu dimasukkan uzur. Sedangkan orang yang ada wasilah-wasilah dakwah ada tapi tidak melakukannya, maka ini dosa, bukan orang yang memiliki uzur. Inilah yang dimaksud oleh mu'allif di sini. Barang siapa yang mengetahui keimanan secara rinci lengkap, maka wajib mengamalkan keimanan dengan lengkap. Dan barang siapa yang mengetahui keimanan secara umum, maka wajib baginya mengamalkan secara umum, tidak wajib mengamalkan secara rinci. Falau amana rajulun billahi wa birrasul batinan wa dhahira thumma mata qabla an ya'rifa syara'i ad-din mata mu'minan bima wajaba alaihi minal iman. Kalau seandainya ada seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan Rasulnya secara zahir dan batin, kemudian meninggal sebelum belajar syariat-syariat agama, maka dia mati dalam keadaan mukmin. Walaupun belum sholat, belum zakat, belum puasa, dia mati dalam keadaan mukmin dengan apa yang wajib atasnya dari keimanan, yaitu berupa keimanan yang ada di dalam hatinya dan yang ada diucapkan dengan lisannya dan diamalkan dengan anggota badannya, yaitu berupa amalan-amalan yang ia ketahui seperti meninggalkan yang haram walaupun dia belum belajar sholat, akan tetapi dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan mukmin. Walaysa ma wajaba alaihi wala ma waqa'a minhu mithlu imani man arafa syara'i bitafasiliha fa amana biha wa amala biha. Dan keimanannya orang yang seperti ini, orang yang belum sempurna menjalankan keimanan dengan rinci, maka imannya itu tidak sama dengan orang yang mengetahui syariat dengan rinci kemudian mengamalkannya. Bahkan imannya orang yang mengamalkan dengan rinci, dengan lengkap, itu lebih bagus, lebih baik daripada imannya orang yang baru iman secara umum kemudian meninggal. Intinya imannya orang yang beriman dengan rinci dan mengamalkannya, itu imannya lebih baik daripada imannya orang yang beriman dengan mujmal, dengan umum. Dengan umum maksudnya iman dengan syahadat saja masalah. Contohnya iman dengan syahadat saja, belum sampai sholat, belum sampai puasa. Kemudian qala al-muallif li'anna ma wajaba alaihi minal iman akmala wa kadzalika ma waqa'a minhu akmal. Karena keimanan yang wajib atasnya itu ia dapatkan dalam keadaan sempurna, dia mendapatkannya dengan sempurna. Wa kadzalika ma waqa'a minhu akmal, dan begitu juga pengaruh yang ada, pengaruh keimanan dalam dirinya itu juga sempurna. Berbeda dengan orang yang baru beriman kemudian belum pernah sholat, belum pernah puasa, meninggal. Dia belum pernah merasakan bagaimana beribadah kepada Allah dengan puasa, dengan sholat. Sedangkan orang yang memiliki kehidupan yang panjang, bisa
puasa, bisa sholat, dia akan merasakan keimanan yang lain yang tidak ia rasakan sebelumnya. Maka dari itu orang yang beriman dengan rinci, maka keimanannya itu sempurna dan pengaruh keimanan dalam dirinya itu lebih baik, lebih sempurna juga. Wa bihadza yu'lam annahu laisa man iltazama ta'atar rasul mujmalan. Maka sebab ini bisa kita ketahui bedanya orang yang mentaati Rasulullah dengan rinci dengan mentaati Rasulullah secara umum. Wa mata qabla an ya'rifa tafasil ma amarahu bihi. Dan dia meninggal sebelum mengetahui rincian-rincian perintah Allah dan Rasulnya. Kaman 'asha hatta 'arafa dzalika mufassala wa ata'ahu fihi. Seperti seseorang yang hidupnya lebih lama. Seperti tadi, orang hidupnya lebih lama sehingga dia bisa belajar salat, belajar zakat, belajar puasa, belajar haji, kemudian mengamalkannya. Berbeda dengan orang yang baru syahadat sudah meninggal. Dan dua-duanya sama-sama mukmin, tapi yang kedua yang lengkap ini lebih bagus, lebih baik daripada yang pertama. Falaisa imanu man amana bir rasuli mujmalan min ghairi ma'rifati minhu bi tafasil akhbarih kaman arafa ma akhbara bihi 'anillahi wa asma'ihi wa sifatihi. Maka tidak sama imannya orang yang beriman kepada Rasulullah secara umum tanpa mengetahui detail-detail, rincian-rincian ajaran-ajaran Rasulullah, seperti imannya orang yang sudah sampai kepadanya ajaran-ajaran Rasulullah. Sebagai contoh, iman tentang Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya, iman mengenai jannah dan surga dan neraka, dan iman mengenai kisah-kisah umat-umat sebelum Rasulullah. Maka sangat berbeda antara dua golongan ini. Jadi maksudnya intinya sama seperti yang awal, ada dua orang yang mana dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian belum sempat belajar Islam dengan baik, kemudian meninggal. Dengan orang yang sudah masuk Islam, dapat umur panjang, dia bisa belajar Islam, tahu eksistensi Allah, tahu Allah itu seperti apa, zat sifat-sifatnya seperti apa, nama-namanya seperti apa. Kemudian di sana ada surga dan neraka, yang belum tentu yang baru masuk Islam tahu surga dan neraka. Kemudian sifat-sifat surga dan neraka, kemudian kisah-kisah umat-umat sebelumnya, dan masih banyak lagi. Maka sangat berbeda orang yang baru masuk Islam meninggal dengan orang yang baru masuk Islam, hidupnya lebih lama, kemudian dapat belajar ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya. Ini iman keduanya berbeda. Nah, dari gambaran dua contoh ini bisa kita simpulkan, inilah bentuk pertama dari bertambah dan berkurangnya keimanan. Bentuknya seperti itu. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan firman Allah Ta'ala, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini dalam paragraf ini akan nanti diberikan bentuk yang berbeda. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama adalah digambarkan dua orang, yang satu beriman kemudian meninggal, yang kedua beriman tapi masih panjang umurnya, belajar Islam dengan baik dan mengamalkannya. Antara dua orang ini berbeda imannya, walaupun sama-sama mukmin. Dan ini bentuk yang kedua, bentuk yang lain. Wa qaulullahi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-murad bihi ikmalu tasyri' bil amri wan nahi. Maksud dari disempurnakannya agama adalah Allah sempurnakan perintah-perintahnya. Artinya Allah lengkapkan
perintah Allah dari awal sampai akhir Allah lengkapkan di hari ini. Wan nahi, dan larangan hari ini lengkap sudah. Walaysal murad bihi anna kulla wahidin minal ummah wajaba alaihi ma yajibu ala sairil ummah. Maksudnya bukan dipahami dari ayat Allah ini bahwasanya setiap orang itu memiliki kewajiban yang sama dengan orang lain. Setiap individu, bukan berarti setiap individu punya kewajiban sama dengan orang lain. Sebagai contoh, orang yang sudah sepuh, sudah pikun memiliki kewajiban yang sama dengan orang yang masih muda. Tentu tidak sama. Atau anak kecil yang baru lahir memiliki kewajiban yang sama dengan orang yang sudah balik dan dewasa. Tentu tidak sama. Jadi ini maksud dari hari ini aku sempurnakan agama kalian. Hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian. Maksudnya disempurnakan perintah dan larangan. Disempurnakan perintah dan larangan di sini maksudnya bukan rata semua manusia. Akan tetapi masing-masing punya keadaannya sendiri-sendiri, sesuai dengan keadaannya. Bukan berarti setiap orang wajib seperti orang lain. Kewajiban orang ini wajib seperti orang lain. Wa annahu fa'ala dzalik bal laqad sabata fi sahihain 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah jelas dalam sahihain, dalam dua sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu wasafan nisaa bi annahunna naqisati aqlin wa din. Bahwasanya Nabi mensifati perempuan itu kurang akal dan agamanya. Wa ja'ala nuqsani aqliha anna syahadata imra'atain syahadatu rajulin wahid. Jadi setelah sahih dalam kitab sahihain bahwasanya Nabi mensifati perempuan itu makhluk yang kurang agama dan akalnya. Sebagai contoh kurang akalnya adalah Nabi menyamakan persaksian dua perempuan dengan persaksian satu laki-laki. Jadi bersaksi bahwasanya kejadian ini benar. Itu kalau perempuan tidak boleh satu, harus dua. Harus dua-duanya sepakat bahwasanya kejadian ini memang seperti ini. Tapi kalau laki-laki cukup satu. Ini menunjukkan bahwasanya akalnya perempuan itu kurang. Akalnya perempuan itu kurang. Atau bisa dikatakan perempuan itu tidak memandang sesuatu dengan akalnya, tapi lebih kepada emosi. Maka dikatakan perempuan itu akalnya kurang. Karena menimbang sesuatu dengan emosi, dengan hatinya, tidak dengan akalnya. Itu kemudian wa nuqsan diniyah, dan kurangnya agamanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika dia haid maka dia tidak puasa, tidak sholat. Maka inilah bentuk kekurangan agamanya. Wa falihada la tu'aqabu alaihi li'annaha lam tu'mar bihi. Dan ini adalah kekurangan agama yang tidak ada siksanya. Allah tidak membalasnya dengan siksa, karena mereka, yaitu para perempuan, memang diperintahkan untuk menjalankannya. Lakin man amara bis salati was shaum fa fa'alahu kana dinihi kamilan binisbati ila hadin naqisatid din. Akan tetapi orang yang diperintahkan untuk salat dan puasa dan menjalankannya, maka agamanya lebih sempurna dibandingkan dengan perempuan yang tidak menjalankan puasa dan sholat karena haid tersebut. Tapi ini bentuk kekurangan iman yang kedua, yaitu bahwasanya perintah, kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia itu tidak sama satu sama lain.
Contohnya laki-laki dan perempuan. Kewajiban mereka diwajibkan untuk sholat, sama-sama wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa. Akan tetapi laki-laki wajib setiap hari, tidak ada uzur. Sedangkan perempuan tidak. Mereka kadang-kadang libur. Mereka kadang-kadang tidak sholat, tidak puasa. Padahal sama-sama diwajibkan untuk sholat dan puasa. Tapi perempuan khusus ada waktu-waktu di mana mereka tidak sholat, tidak puasa. Dan kurangnya mereka itu disampaikan oleh Rasulullah, kurangnya agama. Karena mereka memang diperintahkan oleh Allah untuk tidak sholat, tidak puasa karena haidnya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia tahu bahwasanya itu wajib. Dan dia juga, perempuan juga sudah belajar, sudah tahu. Beda dengan keadaan yang pertama, sudah belajar, sudah tahu. Cuma dia tidak sholat, tidak puasa karena memang tidak boleh. Karena memang tidak boleh. Maka hal ini adalah bentuk kekurangan agama, kekurangan iman. Di sini yang tidak menjalankan sholat itu berarti imannya kurang. Yang menjalankan sholat imannya juga bertambah. Imannya bertambah. Kemudian qala al-muallif wallati tatrukus shalah was-shaum hala haidhiha, dan perempuan yang meninggalkan salat dan puasa ketika dia haid. Wa in kanat ma'muratan bihadzal tark, walaupun Allah memerintahkannya untuk meninggalkan salat dan puasa karena haid. Fadzaka imanuhu akmal min hadhihi, maka imannya laki-laki yang menjalankan salat dan puasa itu imannya lebih baik daripada yang perempuan. Litafawuti bainahuma fil ma'muri bihi, karena berbeda antara keduanya dalam perintah. Sama-sama diperintah tapi beda, jenisnya beda. Ini perintahnya full, yang ini perintahnya dikasih istirahat, dikasih waktu libur. Tentunya berbeda antara keduanya. Fadha wajhun min aujuhi ziyada wa nuqsan fil iman. Maka ini juga termasuk bentuk bertambah dan berkurangnya keimanan. Ini bentuk yang kedua. Dari bentuk yang pertama tadi sedikit berbeda. Yang intinya kembali kepada menjalankan kewajiban. Intinya adalah kembali kepada menjalankan kewajiban. Atau bentuk kewajiban yang berbeda. Yang satu wajib full, yang satu wajibnya ada liburnya. Sedangkan bentuk yang pertama wajibnya karena dia tahu secara rinci. Yang kedua wajibnya sesuai dengan yang ia ketahui secara umum. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dzakara Syekhul Islam nahwa ma taqaddam fi syarhi lil aqidah al-Asfahaniyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan hal itu dalam syarahnya Aqidah Al-Asfaniyah. Summa qala, kemudian beliau mengatakan fasaran naqsu fid din wal iman nau'aini. Maka kesimpulannya kekurangan dalam agama dan kekurangan dalam iman itu ada dua macam. Nau'an la yadhummul abda alaihi likaunihi la yajibu alaihi li'ajzi anhu hissan aw syar'an, wa imma likauni mustahabban laysa biwajibin. Jadi bentuk kekurangan agama, bentuk kekurangan iman itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah kurangnya iman tanpa dicela. Tanpa dicela dan tanpa diazab. Sebagaimana yang dijelaskan pada yang lalu, bertambahnya iman itu dengan menjalankan perintah dan kekurangannya iman karena meninggalkan perintah. Ini kurangnya iman berarti dia meninggalkan perintah Allah. Cuma jenis yang pertama adalah dia meninggalkan perintah Allah tapi tidak boleh dicela dan tidak mendapatkan dosa. Likaunihi la yajibu alaih, karena memang tidak wajib. Karena memang tidak wajib. Tidak wajibnya kenapa? Yang pertama karena dapat uzur. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya
kekurangan iman itu ada dua macam. Macam yang pertama atau jenis yang pertama adalah kekurangan iman tapi tidak dicela dan tidak diazab, tidak mendapatkan dosa. Karena tidak wajib, karena memang tidak wajib baginya mengamalkannya. Yang pertama, sesuatu tidak wajib karena yang pertama adalah karena tidak mampu. Tidak mampu bisa jadi karena usia sudah tua atau ajal sudah menjemputnya. Yang kedua, karena tidak tahu. Tidak tahu ini dengan syarat sudah mencari tahu. Sudah mencari tahu tapi tidak tahu. Sudah mencari guru tapi tidak ada dapat guru. Seperti yang kami contohkan, orang yang ada di tengah hutan cari guru tapi tidak ada guru yang mengajarkannya. Maka dia tidak wajib menjalankan perintah secara rinci karena memang tidak tahu. Kemudian karena tidak wajib, yang ketiga karena Allah memerintahkannya untuk tidak melakukannya, seperti orang haid dan orang nifas. Li'ajzihi, karena ketidakmampuannya. Ini dijelaskan oleh mu'allif di sini. Li'ajzihi, karena tidak kemampuannya. Hissan, secara hissi. Secara hissi maksudnya secara badannya tidak mampu. Au syar'an, atau ketidakmampuan secara syar'i. Maksudnya Allah perintahkan dia tidak melakukannya. Seperti orang haid dan nifas. Wa imma likauni mustahabban, atau sesuatu itu ia tinggalkan karena, atau suatu ibadah itu ia tinggalkan karena memang mustahab, karena memang tidak wajib, sunnah. Laisa biwajibin, bukan suatu kewajiban. Maka ini dia meninggalkan suatu ibadah tidak boleh dicela dan tidak didosa, tidak dianggap dosa. Itu yang pertama, bentuk kekurangan iman yang tidak berdosa. Kemudian yang kedua, nau'an yadhumu alaih wa huwa tarkul wajibat. Jenis yang kedua adalah kekurangan iman yang dicela. Maksudnya yang dicela oleh Allah. Yang dicela oleh Allah dan pasti dapat dosa. Wa huwa tarkul wajibat, yaitu meninggalkan kewajiban. Jadi ini adalah dua bentuk kurangnya keimanan. Yang pertama dicela oleh Allah, yang pertama tidak dicela oleh Allah dan tidak berdosa. Yang kedua dicela oleh Allah karena meninggalkan kewajiban. Sedangkan yang tidak dicela meninggalkan kewajiban karena tidak tahu dan tidak mampu, atau memang sudah diperintahkan oleh Allah, atau yang ditinggalkan adalah bukan yang wajib tapi mustahab. Tapi itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai ringkasan dari bentuk pertama dari kurang atau bertambah dan berkurangnya keimanan. Adapun yang kedua, al-wajhu tsani al-ijmal wa tafsil fima waqa'a minhum. Rincian umum dan rinci dari keimanan menurut pengaruhnya atau efeknya dalam tubuh manusia. Kalau tadi umum dan rincinya kewajiban, kalau sekarang umum dan rincinya kewajiban tapi dilihat dari pengaruh di dalam diri seorang mukmin. Pengaruhnya bagaimana? Dan nanti akan dijelaskan ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang belajar mempelajari apa yang wajib baginya, setelah tahu dia mengamalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mencari ilmu yang wajib baginya tapi tidak mengamalkannya. Yang ketiga, orang yang tidak mencari ilmu tapi dia beriman kepada Allah.
dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, imannya kuat Allah kepada Rasulnya, cuma tidak mau belajar dan pasti juga tidak mengamalkan apa yang ia pelajari. Jadi ini 3 golongan. Sama-sama imannya kepada Allah kuat, sama-sama memiliki kewajiban yang sama, sama-sama memiliki kewajiban yang sama, cuma beda. Yang satu belajar mengamalkan, yang kedua belajar tidak mengamalkan, yang ketiga tidak belajar. Kalau tidak belajar otomatis juga tidak mengamalkan. Ini bentuk pengaruh keimanan dalam diri seseorang, ini berbeda. Kalau tadi secara umum laki-laki perempuan ada waktu liburnya, laki-laki tidak ada waktu liburnya. Nah sekarang bicara yang laki-lakinya ini, laki-laki yang balik, tidak tua dan tidak kecil. Ini ada tiga kategori. Satu belajar mengamalkan, satu belajar tidak mengamalkan, yang ketiga tidak belajar tidak juga mengamalkan. Tapi nanti itu akan dibahas di pekan yang akan datang insyaallah, karena waktu tidak mungkin dan penjelasannya juga panjang. Maka kita cukupkan kajian kita sore hari ini sampai batas ini. InsyaAllah jika Allah mudahkan kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang, InsyaAllah. Semoga yang kita baca dan kita pelajari pada sore hari ini termasuk pelajaran yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, yang kita walaupun sedikit semoga bermanfaat. Fa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.